Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah hadir langsung Pak Nizam Al-Muluk. Kemudian Kepala Imigrasi, dalam hal ini hadir Pak Edi Komar mewakili, alhamdulillah. Kemudian Kepala BVPV, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Padang, hadir Pak Yandri mewakili Pak Eka, pimpinan. Kemudian di Kecamatan, terima kasih hadir. Kemudian Ibu pimpinan LPK Proklamator beserta instruktur tenaga pengajar, alhamdulillah lengkap. Kemudian siswa-siswi LPK Proklamator yang dipersiapkan untuk magang di Jepang, alhamdulillah. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Hendy Septa, Ibu, karena memang begitu banyak kegiatan beliau, terpaksa beliau pagi. Kemudian kami mendapat tugas untuk ikut memberi sambutan di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti, karena show must go on. Tidak mungkin kita menunggu Pak Wali Kota acara, apalagi Pak Nizam tidak bisa hadir. Jadi itu kami dari pemerintah kota memang menurut baik semua ini kita dorong lah, kita fasilitasi semampu kita dorong. Bagian dari tugas kita pemerintah, tidak bisa kita membuka lapangan pekerjaan di Kota Padang. Memang kita tahu visi Kota Padang ini bukan kota industri yang banyak lapangan pekerjaan, tidak. Visi Kota Padang ya sebagai kota pendidikan, kota perdagangan dan kota pariwisata. Sehingga untuk pendidikan ya sinilah tempatnya. Makanya kalau ada kita melihat dilansir angka pengangguran Kota Padang 13,64 waktu pandemi, 13,37 udah di akhir pandemi. Kok tinggi sekali di atas 10? Ya tidak apa-apa, karena itu adalah sebenarnya klaim kita juga. Kita berhasil sebagai kota pendidikan. Dari seluruh Sumbar, orang kalau melanjutkan pendidikan tingginya kan ke Padang, anak SMA. Nah, tambah lagi nih LPK banyak di Padang nih, segala macam, termasuk BPPV Pak Yandri juga di Padang. Terus Sumatera Barat Jambi itu malah pengelopanya cakupan wilayah, mereka datang ke Padang. Kemudian kenapa tinggi angka pengangguran? Walaupun pandemi kemarin itu yang namanya wisuda, kuliah tetap jalan terus. Wisuda juga orang, tapi lapangan pekerjaan banyak. Kota Padang ini yang terpaksa kemudian dirumahkan, lama-lama dirumahkan, akhirnya PHK. Nah, pada saat sementara ini mahasiswa-mahasiswa ini sudah tamat, sudah wisuda, tidak pulang kampung pula, tidak pulang pula ke Damastraya, ke Sijunjung, kemana-mana. Jadi di Padang juga mencari peluang kerjanya. Nah, datang statistik sensus, ya tercatatlah sebagai angka pengangguran tinggi itu. Tapi alhamdulillah, ini juga gambaran tentang pandemi kita, bahwa pandemi itu kalau boleh kita katakan sudah berakhir lah. Tercermin di hitungannya itu sensus itu Suksesnas keluar September kemarin dari 13,37 turun menjadi 11,69 angka pengangguran Kota Padang.
Nah ini bikin kita semangat, dan itu juga secara kasat mata bagi kita yang orang Padang bisa dipahami juga sudah mulai bergerak, termasuk di pengiriman ke Jepang kan juga sudah mulai, ke Malaysia juga. Nah inilah langkahnya, dan kami bertekad dari pemerintah dengan berbagai upaya. Angka pengangguran Kota Padang kita ingin lebih baik bahkan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu 8,74, kalau nasional itu 5,8 dulu. Jadi ya memang kita masih di atas rata-rata nasional, tapi kita akan capai dari 11 kondisi sekarang turun hendaknya Agustus besok, mudah-mudahan Susena bisa menjadi angka 9, kemarin itu 8. Jadi artinya udah hebat itu kalau bisa kita 9. Bahkan kita ingin di bawah 8, angka 7 di tahun 2024, Agustus 2024. Itu bukan hanya angka matematis, ya, angka matematis kan gampang kita target, tapi segala macam upaya sekarang kita lakukan. Terutama yang paling banyak kalau bisa dilihat juga di YouTube saya, teriak-teriak. Saya betul-betul menantang para milenial kita ini. Saya tidak ingin tuduhan pada milenial Kota Padang, di mana nenek moyang ini dulu ada sebenarnya para perantau tangguh, kulit. Kita tidak ingin milenial Kota Padang dianggap asik main gadget saja, asik jadi kaum rebahan, mencari-cari apa, harus berani berangkat tinggal di Kota Padang. Pekerjaan tidak ada di Kota Padang. Jadi itulah yang saya dorong-dorong di mana-mana berbagai kesempatan, masuk sini, belum. Itu sengaja saya rekam, karena saya mau sebarkan terus. Kita gelorahkan bersama-sama, berangkat. Jangan ditunggu-tunggu juga. Tinggalkan zona nyaman, tinggal di rumah orang tua yang punya AC, yang punya wifi, punya mobil. Udah, kalau ingin sukses, masa keemasan kita itu sebentar, umur 20 sampai umur 40. Jangan umur 30 baru mencari-cari juga, belum juga tahu apa yang mesti dikerjakan. Selesai itu. Jangan menghayal. Sekarang di medsos kan banyak, kok orang tiba-tiba kaya-kaya. Tidak ada, kaya itu kerja keras dan berani berangkat meninggalkan Kota Padang. Di mana-mana orang hijrah untuk sukses itu. Itulah makanya mudah-mudahan ini Anda semua udah pilihan yang tepat. Ikut belajar bahasa, kemudian berangkat. Ya, kalau sekarang istilahnya magang dulu, tidak apa-apa, magang dulu. Mudah-mudahan mantap bahasanya, kemudian terasa, enak ini, maka Anda dapat duit juga. Maka dapat duit, apalagi pekerjaannya nanti, lebih besar lagi duitnya itu. Peluang itu. Hidup sekali, jangan ragu-ragu, dicari-cari juga. Di Padang udah cukup, kuliner udah banyak. Itu kalau kopi itu udah banyak. Saya khawatir kalau kopi juga yang ditambah-tambah, sementara orang yang minum kopinya sebanyak itu juga. Hidup yang baru, Instagramable bagus, foto-foto, orang pindah ke sana. Yang lama nih dari 6 karyawannya menjadi 4 lagi. Ya gimana nggak termampu dia membayar? Akhirnya putar-putar seperti itu ya, karena jumlah penduduk Kota Padang yang akan menikmati kuliner. Memang kita harapkan memang pariwisata, tapi pariwisata kan bisa sama-sama tahu juga kita. Tidak bisa membludak tiba-tiba aja orang berwisata untuk menikmati kuliner itu. Jadi tidak bisa juga ditambah karyawan-karyawan di kuliner yang bergerak di usaha kuliner. Berangkat, satu-satunya pilihan berangkat. Nah, pilihan di Jepang ini paling untuk saat ini paling bagus lah. Di samping ke Jerman ada juga tawaran segala macam, ke Korea. Tapi karena memang sudah saya melihat beberapa LPK bahasa Jepang bagus-bagus, dan saya berharap lancar-lancar, tolong dijaga juga di pesan kami dari pemerintah, karena kalau ada yang tidak aman, ini yang merusak. Orang-orang tua dari siswa-siswa kita sudah izinkan berangkat. Dahulunya kita mendengar ini, orang tua tidak mengizinkan karena ragu anakmu berangkat jauh, apalagi yang perempuan.
Tapi kalau lancar, kemudian dari video call, karena kan teknologi tidak jauh itu Jepang itu. Tiap malam bisa bicara dengan mamanya. Kalau mau pakai video call, wifi-nya juga banyak. Nah itu artinya udah bagus sekarang. Dari izinkan orang tua dan anak-anaknya punya kemauan. Nah, mohon kita yang penyelenggara dilancarkan. Jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Akan blunder lagi nanti. Hilang lagi kepercayaan para orang tua. Nah, jadi ini yang perlu dijaga. Mudah-mudahan sukses dan mereka ini juga sehat-sehat. Nah, ini pesan kepada anak-anakku, mungkin sudah juga dibekal, kalau sekarang pasti sudah ada. Anda itu adalah duta bangsa. Bangsa Indonesia terkenal bangsa yang baik, bukan bangsa yang tidak jujur, yang punya integritas. Jadi jangan sampai ada yang hal-hal yang aneh terasa oleh orang Jepang itu. Kecewa dia tahu orang bangsa Indonesia itu orangnya baik-baik, ramah-ramah, jujur, pokoknya baik-baik lah. Jadi jangan ada satupun yang membuat masalah. Ya namanya kita bekerja pasti saja ada sedikit setiap hari, setiap bulan, segala macam. Mungkin kalau ada emosi harus betul-betul jangan dilepas seperti biasa. Kita sudah mulai bekerja sebenarnya, magang itu. Kerja kita menyesuaikan, kendalikan diri. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang kemudian emosional dan sebagainya. Kemudian menimbulkan satu yang berbuat nanti merebak menjadi semacam, kita ini kan seperti itu beritanya. Satu cuma yang berbuat seolah seperti itu kita semua. Jadi mudah-mudahan itu saja. Kita ucapkan selamat kepada Ibu pimpinan beserta Bapak, dan kita berharap, saya sedang mencatat di Padang ini karena ada dalam 1 tahun kebetulan kena semangatnya Pak Wali Kota ini, saya ditantang, Pak Dian harus bisa menempatkan orang bekerja minimal 1000 orang. Makanya Bu, saya catat juga nih Bu, Ibu 20 udah mengirim, saya catat tuh dari program kalkulator 20. Nanti saya akan laporkan nanti pada acara Pak Wali Kota, acara nanti ada namanya di akhir-akhir tahun Job Fair nasional di sini, didukung nanti oleh provinsi juga. Di sana beliau akan melaporkan sepanjang tahun 2023 Kota Padang sudah memfasilitasi bekerjanya tenaga kerja dari Indonesia di berbagai tempat sebanyak sekian ribu. Nah, termasuk di Blok dirinci nanti. Di Aceh Mar 160, saya sudah dapat datanya. Dia akan 160 orang bekerja. Kemudian Pak Yandi dulu yang 64 orang ke Jepang itu, saya berharap KTP Padang apa? Nah, di apalah, kalau dapat dites, mudah-mudahan anak-anak Padang yang lulus sehingga banyak dari yang 64 itu ber-KTP Padang. Saya catat juga nanti itu. Dari mudah-mudahan, kalau tidak salah saya dengar target dari proklamator 70 tahun 2023 ini. 70 sampai 100 orang insya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan 100 orang, mudah-mudahan sampai sebelum Pak Wali Kotanya mengumumkan berapa semua yang mau berangkat di Kota Padang dalam 2023 ini, mudah-mudahan 100 lebih yang terrealisasi. Kita catat semua LPK bahasa, termasuk yang saya dorong kemarin Profesor Diana Kartika Arma menemui saya hari kemarin. Kami di Bung Hatta sudah ada sastra Jepang, tapi kami ingin juga bantu Pak bagian membuat LPK sehingga yang tamat SMA tidak melanjutkan kuliah di Bung Hatta, tapi kita tolong juga mereka untuk magang di Jepang. Bagus Bu, ini saya dorong kali proklamator segala macam yang sudah ada, sudah lancar. Ibu bagus, Ibu profesor pertama akan bahasa Jepang, saya tantang seperti itu. Berminat beliau dari Bung Hatta. Ya mudah-mudahan lah dengan semua cara yakin saya, jangan 7%,
mungkin bisa mendekati nasional nanti di Kota Padang. Walaupun kita ramai menerima kena kota pendidikan, ramai menerima dari luar Kota Padang, tapi juga kita berangkatkan sebanyak mungkin sehingga tercatatnya pada saat sensus hebat, yaitu mendekati nasional. Jadi itulah kira-kira kegiatan ini sangat jelas. Jangan dipikirkan juga enak-enak tidur di rumah, tinggalkan zona nyaman, berangkat. Ini adalah anak-anakku yang sudah memenuhi rel yang benar menurut saya. Karena sudah paham bahwa kondisi di Kota Padang tidak memungkinkan untuk kita mencari pekerjaan. Itu saja, kami mengucapkan selamat bersama pemerintah Kota Padang. Mudah-mudahan sehat selama magang di Jepang dan kembali ke orang tua, dan kemudian mulai pikir-pikirkan untuk kembali kalau dapat untuk ditempatkan bekerja di Jepang karena bahasanya sudah. Itu saja, mohon maaf agak panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang atau yang mewakili dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Yang saya hormati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Imigrasi Kelas 1 PPI Kota Padang. Yang saya hormati BPFP Kota Padang. Yang saya hormati Bapak Camat Lubuk Begalung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Lurah Pengambiran atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Ibu RW dari Pengambiran, serta yang saya hormati RT 03 dari Pengambiran dan pihak BNI. Dan tidak lupa pula yang saya sayangi para staf maupun pengajar serta siswa-siswi LPK Proklamator hadir pada saat sekarang ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yeni Fuji, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada acara pelepasan pemberangkatan siswa magang ke Jepang untuk tahun 2023. Mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarahnya dari LPK Proklamator pada saat sekarang ini. LPK Proklamator telah berdiri dari tahun 2006. Untuk dulu, pendirian LPK Proklamator atau perizinan pemberangkatan ke Jepang itu tidaklah gampang. Setelah 2 tahun kita berdiri, kita baru boleh mengajukan izin untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Setelah itu kami mendapatkan izin di tahun 2009 pada bulan Desember dan sudah melakukan pemberangkatan pada tahun 2010. Dengan pemberangkatan yang selalu dilepas baik itu oleh Bapak Wali Kota Padang maupun oleh Bapak Gubernur maupun dari Bapak Kepala Disnaker Trans baik itu provinsi maupun Kota Padang. Dan saya sangat bersyukur setiap ada kegiatan kami, bapak-bapak, ibu-ibu selalu menyempatkan untuk mengisi waktu dalam acara pelepasan siswa kami. Saya mengadakan acara ini mungkin tidak terlalu sering Bapak Ibu. Selain posisi saya tidak selalu berada di Indonesia, saya selalu berjuang saat sekarang ini ke negara Jepang untuk mencari job order agar pihak negara Indonesia atau khususnya untuk Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan selalu job order tersebut, sehingga saya langsung menjemput bola walaupun anak kandung saya tertinggal, tetapi anak angkat dari anak-anak didik saya bisa berangkat. Itulah yang saya korbankan saat sekarang ini.
Selain itu, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi. Bagi mereka yang belum mendapatkan job order, tetaplah bersabar. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ada dua sisi. Yang di sebelah kanan saya adalah siswa-siswa yang masih melangsungkan pendidikan untuk pemberangkatan pemagangan ke Jepang. Di sisi kiri saya, mereka adalah yang akan berangkat, yang sudah turun suratnya dari negara Jepang dan sudah menandatangani kontrak kerja. Jadi di sini kami meminta ada beberapa hal mungkin yang harus mereka tahu untuk siswa berangkat. Mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu, negara Jepang saat sekarang ini bukan saja memberangkat atau menerima negara Indonesia, tetapi antara lain mereka menerima tenaga kerja dari Cina, Filipina, Vietnam, Kamboja, yang sekarang ini baru, dan termasuk Indonesia. Pada kasusnya saat sekarang ini, negara Indonesia dalam masalah masih sangat kecil. Dan oleh sebab itu saya mungkin memang keras terhadap siswa, karena negara Jepang juga keras. Kenapa? Kalau seandainya satu orang yang berbuat walaupun itu dari LPK, tetapi mereka tidak membawa nama LPK, mereka membawa nama negara, Indonesia sudah mempunyai masalah. Mereka akan berbicara dengan pihak pemerintahan mereka agar membatasi orang negara tersebut untuk memasuki negara Jepang. Oleh sebab itu kami meminta kepada siswa-siswi yang perlu dipersiapkan antara lain adalah fisik, karena cara bekerja di Jepang berdiri. Dan Anda tidak perlu malu untuk bekerja ke Jepang. Biar ada yang berpikir sebagai kuli, bukan. Anda adalah duta dari negara Anda masing-masing. Tujuan Anda adalah bekerja ke negara Jepang dan mendapatkan uang, walaupun dengan program magang yang disebut oleh pemerintah Jepang. Dengan program masa magang 3 tahun sampai 5 tahun. Memang sekarang negara magang sudah merubah aturan. Setelah Anda melewati 3 tahun, Anda bisa naik ke tingkat kedua menjadi 5 tahun. Setelah 5 tahun, Anda bisa mengikuti ujian kemampuan untuk bidang skill agar bisa menjadi visa kerja. Itulah yang diberikan kemudahan oleh negara Jepang pada saat sekarang ini untuk menerima dari berbagai negara yang krisis untuk dunia pekerjaan. Apa yang perlu dipersiapkan? Antara lain adalah bahasa. Karena tujuan negara kita adalah negara Jepang. Setelah itu karena kita bekerja tentunya fisiknya harus kuat. Setelah itu apa? Kita sebagai manusia kita harus punya sopan santun, etika. Selain etika, bersifatlah jujur, sopan santun, ramah tamah. Setelah itu apa lagi? Anda yang siapkan. Anda bekerja, Anda harus mengumpulkan modal agar bisa setelah Anda selesai, Anda pulang ke negara Anda. Dengan modal tersebut Anda membuka lapangan pekerjaan baru untuk para teman-teman Anda yang belum bisa berhasil seperti Anda. Terus di sini Bapak Ibu, mungkin saya memohon bantuan. Kira-kira pada saat sekarang ini sangat banyak kejadian beberapa LPK yang belum memiliki izin. Itu mereka selalu membuat rekrutan, baik itu untuk tokutenino atau magang. Pas terjadi masalah, siswa maupun orang tua tidak percaya terhadap LPK yang sudah memiliki izin SO. Sedangkan kebutuhan kita pihak proklamator saat sekarang ini alhamdulillah banyak. Karena proklamator saat sekarang ini mempunyai bidang pekerjaan atau bidang magang, antara lain di bidang pertanian, perikanan, perawat lansia, konstruksi, di bidang las. Satu lagi yang baru kemarin adalah di pengolahan makanan. Dan itu daerah yang mereka kunjungi antara lain adalah daerah Tokyo, sebagian sekitarnya, Nagoya maupun Osaka. Nagano antara lain lebih banyak di pertanian. Apel, Ringo ya? Ringo bisa jadi juga. Setelah itu, selain itu apa namanya? Kalau anggur, budo. Ya.
Jadi itulah yang saat sekarang ini proklamator mendapat peluang bidang magang untuk siswa-siswi, dan saya juga bisa melaporkan pada saat sekarang ini setelah masa corona, proklamator telah memberangkatkan dari tahun 2022 bulan Maret sampai bulan Oktober sekitar 36 orang. Dan untuk laporan berikutnya adalah pada tahun ini 2023 pada bulan Januari kita memberangkatkan 32 orang. Baru bulan Januari Bapak Ibu, dan permintaan terus bertambah. Kami hanya berharap mudah-mudahan kami bisa memberangkatkan kurang lebih 100 target kami per tahun agar bisa membantu program dari baik Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu saja laporan ataupun beberapa kata yang saya bisa sampaikan. Saya hanya memberitahu kepada siswa tetap bersemangat bagi yang belum mendapatkan job. Kenapa? Selagi proklamator mempunyai izin, kami akan memberangkatkan Anda-Anda sekalian sesuai ketentuan yang berlaku. Memang tadi Bapak Depnaker Provinsi Sumatera Barat menyampaikan IM sudah mengadakan seleksi dan seleksi itu sangat ketat. Betul. Kenapa? Negara Jepang memang tidak bisa diberi-beri ini itu. Mereka hanya melihat sesuai kemampuan yang ada. Apabila dengan fisik, karena di Jepang bekerja dengan fisik. Apabila di kemampuan bahasa, memang setiap pekerjaan dilakukan dengan bahasa Jepang. Karena tujuan kita bahasanya adalah negara Jepang, tentunya tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan terhadap siswa didik, tolong Anda-Anda semua bersemangat untuk belajar. Bukan saja Anda-Anda bersemangat untuk bermain game, tetapi tidak ada artinya. Kenapa? Anda-Anda sudah harus mempunyai masa depan ke depan. Apabila Anda-Anda tidak berubah secepatnya, Anda-Anda akan mundur dalam itu dan akan terlambat. Teman-teman Anda sudah mulai melakukan pekerjaan dan mereka pulang dengan membangun usaha. Kita apa? Dengan saking seringnya kita main game, semua itu ketinggalan. Benar atau tidak? Untuk yang berangkat selalu beri semangat kepada adik-adik kelasnya, tetap jaga nama baik, karena kalian berangkat, kalian yang akan menjaga nama didik proklamator, sehingga teman-teman kalian juga bisa mendapatkan job untuk kedepannya. Mungkin itu saja laporan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya tidak selalu berada di Indonesia. Saat saya mempunyai kegiatan, saat itu saya datang dan saya mengundang, saat itu juga saya mungkin bertemu dengan Bapak Ibu. Cuma saya mohon bantuan LPK saya serahkan kepada staf maupun pengajar saya. Saya hanya meminta kepada Bapak Ibu, inilah bentuk kegiatan kami. Apabila ada bentuk kegiatan yang lain, saya mohon dibantu, baik itu job fair ataupun bentuk pelatihan-pelatihan untuk pengembangan. Berilah kami kesempatan yang lebih luas agar program ini tetap berjalan dengan baik dan lebih maju. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang yang akan diwakilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang kepada Bapak Insinyur Haji Dian Fahri MSP. Disilahkan.